Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengukuran kinerja pada kali ini akan mempresentasikan tentang KPI yang telah kami diskusikan dengan saya sendiri Maulana Sidiki, dan kelompoknya terdiri dari Reza Ahmad Fauzan, Mariam Diani Sabian, Vicky Dwi Alfitri, dan Dwi Hartanti. Baik, selanjutnya memasuki materi pengukuran kinerja yang pertama tentang KPI. Menurut teman-teman, apa itu si KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah nilai ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dan seefektif mana pencapaian sebuah organisasi, karyawan, ataupun proyek. Dengan kata lain, KPI membantu melihat apakah kinerja sudah sesuai target atau belum. Nah, di sini fungsi dari KPI itu sendiri diantaranya adalah mengukur keberhasilan suatu aktivitas atau strategi, lalu memberikan fokus pada hal-hal yang paling penting untuk dicapai. Lalu yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Nah, terakhir adalah menjadikan alat evaluasi dan perbaikan kinerja. Selanjutnya, pengukuran kinerja divisi produksi sektor bisnis manufaktur. Ada 4 perspektif. Yang pertama, finansial dengan bobot 25. Sasaran strategisnya yaitu menekan biaya produksi per unit, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku. Dengan KPI biaya produksi per unit, targetnya kurang dari 10.000. Dan rasio penggunaan bahan baku terhadap output targetnya lebih dari 95%. Yang kedua, customer dengan bobot 25. Sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk dan meningkatkan pengiriman tepat waktu. Dengan KPI Customer Satisfaction Index lebih dari 90% dan on time delivery lebih dari 95%. Yang ketiga, internal proses dengan bobot 25. Sasaran strategisnya yaitu meningkatkan produktivitas lini produksi, mengurangi jumlah produk cacat. Dengan KPI output per jam kerja unit atau jamnya lebih dari 50 unit. Dan defect rate targetnya kurang dari 2%. Yang terakhir, learning and grow dengan bobot 25. Sasaran strategisnya meningkatkan kompetensi operator produksi dan meningkatkan inovasi perbaikan proses produksi. Dengan KPI jumlah pelatihan teknis per tahun targetnya lebih dari 3 kali, dan jumlah ide perbaikan proses targetnya lebih dari 5 ide per tahun. Baik, selanjutnya di sini ada siklus pengukuran kinerja timeline dalam waktu 1 tahun. Di periode Januari itu kegiatannya itu menetapkan KPI dari target kinerja produksi dengan outputnya yaitu dokumen KPI dan target tahunan. Di periode Februari sampai April, kegiatan pengukuran yaitu mengumpulkan data produksi, input, defect, biaya, dan waktu. Dengan outputnya yaitu data laporan produksi bulanan. Dan pada periode bulan Mei, kegiatan pengukurannya yaitu evaluasi capaian KPI pada Q1 sampai Q2 dengan output yaitu laporan evaluasi tengah tahunan. Selanjutnya pada periode Juni sampai November, kegiatan pengukuran dilakukan implementasi perbaikan proses dan pelatihan karyawan dengan output yaitu catatan tindakan perbaikan. Pada bulan Desember, kegiatan pengukurannya dilakukan yaitu evaluasi akhir tahun dan pembaruan target dengan output yaitu laporan kinerja tahunan divisi produksi. Data-data yang dibutuhkan yang pertama yaitu laporan output produksi harian atau bulanan, yang kedua data biaya bahan baku dan tenaga kerja, yang ketiga laporan produk cacat, defect report,
Dan yang keempat, data pengiriman produksi ke pelanggan. Yang kelima, survei kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu data pelatihan dan inovasi karyawan. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pengukuran kinerja pada sektor publik di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk finansialnya yang terdapat bobot 25% dengan sasaran strategis meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mengoptimalkan penerimaan distribusi layanan. Dengan KPI-nya yaitu rasio realisasi terhadap anggaran dan nilai distribusi layanan atau rupiah. Dan untuk targetnya itu rasio realisasi terhadap anggaran yaitu lebih dari 95% dan untuk nilai distribusi layanan yaitu 1 miliar per tahun. Selanjutnya untuk customer dengan bobot 25%, sasaran strategisnya yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan. Dengan KPI-nya yaitu nilai survei kepuasan masyarakat atau SKM dengan target lebih dari 90% dan jumlah layanan yang diproses secara online dengan target lebih dari 70%. Dan selanjutnya itu internal proses dengan bobot 25% dengan sasaran strategisnya yaitu mempercepat waktu penyelesaian izin dan menurunkan jumlah keluhan publik. Dengan KPI-nya, rata-rata waktu penyelesaian izin dengan target kurang dari 2 hari kerja dan presentasi keluhan terselesaikan yaitu dengan target lebih dari 95%. Selanjutnya itu learning and growth dengan bobot 25% dengan sasaran strategisnya meningkatkan kompetensi pegawai pelayanan dan meningkatkan budaya kerja dan inovasi. Dengan KPI-nya yaitu jumlah pelatihan layanan publik pegawai per tahun dengan target lebih dari 2 kali dan jumlah inovasi pelayanan baru per tahun dengan target lebih dari 3 inovasi. Selanjutnya ada timeline siklus pengukuran kinerja. Pada periode bulan Januari, kegiatan pengukurannya yaitu penetapan sasaran strategis dan KPI instansi dengan output dokumen KPI dinas. Pada bulan Februari sampai bulan Mei, kegiatan pengukurannya yaitu pengumpulan data pelayanan dan keuangan dengan output data mentah dan laporan bulanan. Pada periode Juni, kegiatan pengukurannya yaitu evaluasi capaian semester 1 dengan output laporan tengah tahun. Pada bulan Juli sampai bulan November, kegiatan pengukurannya yaitu pelaksanaan perbaikan dan inovasi layanan dengan output catatan tidak lanjut. Pada bulan Desember, kegiatan pengukurannya yaitu evaluasi akhir tahun dan rencana tahun berikutnya dengan output laporan kinerja tahunan instansi. Data yang dibutuhkannya yaitu laporan realisasi anggaran dan pendapatan retribusi, data waktu penyelesaian izin, data keluhan dan penanganan, hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM, data pelatihan dan inovasi pegawai, dan yang terakhir statistik layanan online. Kesimpulannya, Key Performance Indicator atau KPI merupakan alat penting untuk menilai dan meningkatkan efektivitas suatu organisasi, baik di sektor bisnis maupun di sektor publik. KPI harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pengembangan sumber daya manusia, serta didukung oleh data yang akurat dan lengkap. Siklus pengukuran kinerja meliputi penetapan target, pengumpulan data, evaluasi, serta implementasi perbaikan secara berkelanjutan. Melalui proses ini, organisasi dapat memastikan bahwa pencapaian strategis tercapai secara efisien dan efektif, serta mampu melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Bila bisa berhal, fajabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.